cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan, sambut Yesus. Haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan, sambut. Inilah kerinduan kami Bapa, di dalam hidup kami, di dalam diri kami. Kami rindu untuk memberikan hormat, pujian hanya kepadamu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Syiara lama sandi. Ini hati kami, hati yang rindu untuk menyembah-Mu Bapa, hati yang rindu memuji-Mu, sebab Engkau layak kami sembah, sebab Engkau layak kami sembah. Yesus, segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi-Mu.
Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Engkau sungguh terlalu baik buat kami. Kami mengucap syukur kami boleh mengenal Engkau. Kami mengucap syukur kami boleh menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kuasa. Di dalam Engkau ada mujizat. Di dalam Engkau ada kasih ya Tuhan, yang boleh membawa kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Baik yang ada di rumah secara daring maupun yang ada di tempat ini. Karena kerinduan kami sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita bagi hari ini. Amin. Amin. Karena Tuhan mau lahir buat kita untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Saya Raja di atas segala raja. Haleluya. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus obat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus obat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus obat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu, haleluya, yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus obat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya.
silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sungguh bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu karena hari ini Engkau telah izinkan kami berkumpul bersama-sama di gereja. Orang lain akan berusaha tetapi tidak mungkin mereka melakukan.
Tapi kami dapat melakukannya, ini adalah merupakan kemurahan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya hari ini menjadi hari di mana kami merasakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali akan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami menyambut kedatangan-Mu dengan kemurahan Tuhan. Kami semua dapat menikmati akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu sementara kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman Tuhan sendiri akan bekerja dalam hidup kami. Pakai kami hamba-Mu, karena kami tak dapat berbuat apa-apa, semuanya itu terjadi oleh karena kemurahan-Mu saja. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau bersama dengan kami, Engkau melawat kami, Engkau senantiasa menolong kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman Tuhan ini. Terima kasih, pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, pakailah menjadi alat bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Salam. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan bisa hadir dalam ibadah ini. Karena banyak gereja yang akan melakukan ibadah tetapi tidak bisa. Kita tetap dapat melakukannya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita sudah minggu ketiga, Advent ketiga, akan merayakan Natal. Tetapi dalam perayaan ini, biarlah kita menyadari kita sebagai alat bagi Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Itulah penting. Maka kita belajar tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang dipercayakan Allah untuk memberitakan Yesus akan datang. Yohanes Pembaptis ini adalah saudara sepupu Yesus, ya. Dia anak Zakaria, anak dari Elisabet, ya. Dan Maria adalah keponakannya, sehingga Yohanes ini akan menjadi alat bagi Tuhan. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh Yohanes? Ini adalah masalah yang kita harus pelajari. Yohanes sekedar hanya sebagai perintis, sebagai membuka jalan. Dia tidak punya hak, tidak punya wewenang apa-apa, cuma perintis saja. Inilah pelajaran yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 8, ayat 6 sampai 8 dan kemudian ayat 19 sampai 28. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi ia terus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita baca ayat 19 sampai 28. Ya. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta kepadanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukanlah nabi yang akan datang. Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau?
Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Siapakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara sekalian, kita dengar bagaimana seorang pembaptis, dia seorang nabi, walaupun dia dikenal seolah-olah sebagai Mesias, tetapi itu tidak dia akui karena dia sadar apa yang dia kerjakan adalah sebagai utusan saja. Ini menjadi perhatian bagi kita supaya kita belajar. Apakah kita dapat menyombongkan diri atas pelayanan ini? Saya kira tidak. Itu adalah merupakan pergumulan kita agar kita itu sekedar diutus, dipakai Tuhan. Kita tidaklah seperti yang mereka harapkan. Yohanes Pembaptis tidak berusaha dan tidak mau dia mengaku bahwa dia adalah Mesias. Walaupun banyak orang yang sudah mengira dia Mesias, tetapi dia tidak mau mengaku dia seorang Mesias. Dia menyadari bahwa peran dan tugasnya hanya sebagai utusan Tuhan. Jadi hal ini penting bagi kita semua. Kita melayani Tuhan tidak perlu kita banggakan apa kita melayani, tetapi itu sebagai alat bagi Tuhan, sehingga kita harus belajar untuk mentaati kehendak Tuhan. Sebagai utusan, dia sebagai penunjuk jalan, sebagai perintis jalan bagi Tuhan, sehingga orang bisa mengenal kepada Yesus karena Yohanes telah memberitakannya kepada orang-orang Israel. Sekalipun ada kesempatan juga untuk mengaku dia sebagai Mesias, memang ada kesempatan karena orang sudah menganggap demikian dia Mesias. Tetapi dia pun menyadari apa kedudukannya dia sebagai utusan, tidak layak untuk dia mengaku sebagai Mesias. Tidak layak dia mengaku sebagai orang yang penting itu. Yohanes berkata, karena dia hanya sekedar utusan. Bahwa orang-orang sudah banyak mengenal dia sebagai seorang nabi yang dikenal oleh banyak orang. Tetapi itu pun tidak menjadi dia kader untuk memperkenalkan diri sebagai Yesus. Karena kenabiannya itu. Yohanes bukan orang yang mencoba meninggikan diri, tapi dianya sebagai utusan dan tidak lebih dari itu. Inilah contoh yang sangat indah untuk kita lakukan. Karena banyak kali orang yang sudah terkenal jadi pendeta besar, khotbah di mana-mana, akhirnya dia minta fasilitas yang wah, fasilitas yang mereka harapkan.
Dan orang yang seperti itu akhirnya dia bisa ya jatuh pada kesombongan sehingga ia mencuri kemuliaan Tuhan. Inilah contoh yang baik untuk kita jalani, saudara sekalian. Ya. Yang menyadari Kristus yang akan datang yang di kemudian hari, ya itu yang harus dimuliakan, harus diagungkan. Sikap yang demikian dimiliki Yohanes. Oleh karena apa? Oleh karena dia ingin mengambil kesempatan, tidak lagi untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkan diri, tetapi dia nyadari bahwa hanya ia sebagai pembuka jalan untuk memperkenalkan Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia mengatakan, aku hanya membaptis sekedar pada air, tapi dia yang akan datang akan membaptis dengan roh. Itulah petunjuk yang Yohanes katakan sebagai perintis jalan bagi Yesus. Ada banyak orang ya yang jadi hamba Tuhan. Seringkali kita berlaku ingin dikenal, ya, ingin sukses dan berhasil, dan akhirnya menyombongkan diri, ya, dan mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, bukan dari Tuhan. Inilah banyak yang terjadi di antara pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, sehingga dia dapat mencuri kemuliaan Tuhan. Orang yang demikian sangat keliru, karena hanya sebagai utusan saja. Dia tidak boleh mengambil hak, mengambil peran yang Tuhan inginkan seperti Yohanes Pembaptis ini. Inilah contoh konkret yang kita perlu pelajari, ya, sekalian. Ya. Ia mengerti tugas dan panggilannya. Ayat 21, ya, berkata, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Ya. Sebenarnya ada kesempatan bagaimana Yohanes Pembaptis bisa mengklaim sebagai nabi yang akan datang, sebagai Mesias. Karena Mesias ini sudah digadang-gadang oleh banyak bangsa Israel. Tetapi ya dianggap Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Ini hal yang sangat cenderung untuk menggoda pribadinya, apakah dia mau mengaku tidak. Tetapi itulah yang dilakukan. Yohanes tidak mau ya sedikit pun menyimpang apa yang Tuhan telah suruh kepada dia. Dia nyatakan, Eliu dibaptis, yaitu dia yang datang kemudian ku pakai kehormatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang ketika orang berada pada puncak ketenaran, keberhasilan, banyak orang yang memuji, banyak orang yang menghargai, ya, banyak orang yang mengagungkan dia. Kecenderungannya adalah kita menyombongkan diri dan merasa bahwa keberhasilan dan usaha kita itu semata-mata adalah dari Tuhan, bukan semata-mata usaha kita, bukan. Kalau saudara berhasil, ya itu semata-mata dari Tuhan. Saya belajar itu, ya. Sudah tahu bahwa saya banyak melayani Tuhan, ya, tapi saya tidak menganggap itu sebagai peluang bagi saya untuk menyombongkan diri, tapi saya merendahkan diri. Inilah contoh yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya orang yang bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, tidak saja dia lalu dia lupa diri bagaimana dia harus menjadi alat bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis
tidak demikian. Apa yang dia lakukan adalah untuk menunjukkan bahwa kalau ada dia hanya sebagai seorang utusan, dia mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi dia yang akan membaptis dengan Roh. Aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah pernyataan Yohanes Pembaptis. Biarlah kita belajar, yaitu atas hidup Yohanes Pembaptis yang demikian rendah hati. Jangan sampai kita menonjolkan diri apa hasil yang kita kerjakan itu semata-mata dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Ya. Dan kita lihat bahwa Yahya Pembaptis untuk diutamakan kerendahan hati dari Yohanes, inilah perlu kita teladani untuk menjadi sikap yang perlu kita teladani bagi hidup kita. Ya. Ini adalah merupakan dasar pelayanan yang betul-betul kita lakukan dengan kerendahan hati. Secara khusus orang-orang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan, tapi seringkali merasa lebih penting, ya, dan apa yang ia lakukan, mereka minta dihargai, minta dihormati. Itu adalah hal yang sangat Tuhan tidak kehendaki. Ya. Penghargaan justru dalam hidupnya, karena utusan ada sebagai contoh yang Tuhan berikan kepada kita agar kita menjadi alat, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan kesederhanaan. Saudara sekalian, kita belajar, pelajari, dan kita teladani bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan akan selalu sadar siapakah kita ini. Kita ini adalah seorang, kita mau melakukan kita. Ini kehendak Tuhan dan seturut kehendak Tuhan. Inilah makna Yahya Pembaptis akan tugasan panggilan kita. Jangan sampai kita diagungkan, dihormati orang karena tugas kita, tapi itu kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhanlah yang wajib. Biarlah seluruh aktivitas kita dipusatkan kepada Natal itu, tapi bukan sekali kita menonjolkan diri kita. Bagaimana perbuatan kita agar kita boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana menjadi pelayan-pelayan Tuhan, baik menjadi pelayan musik, menjadi song leader, singer, dan gitu, kemuliaan. Dan mari saya menyanyi bersama-sama. Saya minta tim musik menyiapkan diri. Kita menyanyi arti oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Ya. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami.
terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Amin, amin Tuhan. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak hanya hadir dalam hidup kami, mendampingi kami dalam setiap langkah kami, tapi Engkau berkenan hadir di tengah-tengah dunia, menjadi sama dengan manusia. Diangkat derajat hidup kami dari lumpur dosa, menjadi orang-orang yang Kau selamatkan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendirian di tengah-tengah beratnya kehidupan ini. Tetapi Engkau selalu menunjukkan jalan keselamatan. Engkau selalu menuntun jalan-jalan hidup kami, sehingga kami bisa melewati hari lepas hari bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kami dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Jadikan kami seperti Yohanes Pembaptis, yang melalui hidup kami orang boleh mengenal Yesus yang hidup dalam diri kami, sehingga mereka melihat Kristus melalui setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Terima kasih, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto yang sudah melayani kami. Terus limpahkan hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dengan berkat-berkat, dengan kebahagiaan bersama istri, anak cucu dan menantu. Pakai hamba-Mu lebih hari bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman boleh duduk dulu, silakan duduk. Nanti saya pengumuman agak lama. Puji Tuhan, hari ini kita kembali disegarkan firman Tuhan melalui pribadi Yohanes Pembaptis, bahwa kita ini harus memiliki karakter rendah hati. Ya, kita ini hanya alat di tangan Tuhan. Kalau kita punya segala sesuatu, kalau kita bisa segala sesuatu, kalau kita punya jabatan segala sesuatu, itu hanya titipan Tuhan. Jangan sombong sekali. Gitu ya. Mari kita jadi pribadi yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Bisa dia mencuri kemuliaan? Yes, dia tinggal bilang, yes aku
ini Mesias. Pasti orang percaya, tapi dia enggak. Dia hanya alat. Karena itu ada lagu sekolah minggu kan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang, bukan di depan. Tuhan yang di depan. Mari kita belajar nilai kerendahan hati pagi hari ini yang sudah disampaikan hambanya. Tadi pagi kita belajar Yesus itu mulia, kita harus datang kepadanya untuk menyembah dia. Kita ini siapa? Kita mungkin seperti gembala yang sederhana. Mari datang menyembah dia di hari Natal. Atau mungkin kita seperti orang Majus yang kaya raya dari tempat timur yang jauh. Datang untuk apa? Kalau kita diberkati Tuhan dengan limpah, berikan persembahanmu untuk kemuliaan Tuhan. Atau hidup kita seperti Yusuf Maria, tidak punya apa-apa, mereka keluarga miskin, tapi memberi hidupnya untuk Tuhan. Jadi mana pilihan kita? Terserah Bapak Ibu. Syukur Bapak Ibu kaya, sehat, dipakai Tuhan itu ideal. Tapi kalau tidak ngambil pilihan itu, aku mau gembala aja deh, aku mau orang Majus deh, aku mau Yusuf Maria, aku mau seperti Yohanes Pembaptis, menuntun jalan orang mengenal Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kiranya makna Natal tetap kita pahami dengan indah. Pandemi tidak akan menggerus makna Natal, karena Natal itu relevan di segala situasi dan kondisi. Karena itu kita harus tetap merayakan Natal meskipun suasananya pandemi, ya. Meskipun dalam kesederhanaan gereja tetap mempersiapkan kita menyambut Natal. Karena itu ikuti setiap pengumuman yang ada di gereja kita. Puji Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya sampaikan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, minggu depan di minggu Advent yang keempat, firman Tuhan ibadah pagi akan disampaikan oleh Bapak Suparjo Yahya, dan pada kebaktian yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Markus Kuntoro. Pada hari itu juga tanggal 20 Desember akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus untuk Puput, anaknya Pak Handoko, dengan pasangannya Saudara Alfon di gedung rumah makan Estu, ya, tidak di sini Bapak Ibu, karena ini masa pandemi. Jadi mohon Pak keluarga, mohon maaf tidak bisa mengundang kita semua. Yang akan hadir cuma saya, Pak Karti dan Pak Andreas, gitu ya, untuk acara ini. Jadi ini kondisi pandemi ini semua merubah, yang termasuk yang mau menikah. Harusnya dihadiri orang banyak, harus minimal keluarga besar saja, harus pakai protokol kesehatan. Oleh karena itu pemberkatan nikahnya tidak di gereja, di sana sekalian. Pertama saya kok di sana Put, saya diskusi sama Bu Put. Saya mikir, kalau biasanya kan di gereja terus ke sana, tapi ini kan masa pandemi tidak mudah. Jadi dipadatkan seperti itu, sehingga di sana dan keluarga besar saja yang bisa hadir. Kami dukung dalam doa supaya pernikahan atau pemberkatan nikah Puput dan calon suaminya yaitu Alfon bisa berjalan dengan lancar. Doakan kami hamba-hamba Tuhan bisa menjadi berkat dalam acara ini. Puji Tuhan. Bapak saudara sekalian, terima kasih. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian karena kasih dan perhatian Bapak Ibu, sehingga gereja kita keuangan tetap bisa berjalan sampai hari ini. Terima kasih untuk dukungan persembahan, dukungan perpuluhan juga, persembahan Natal dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Bapak Ibu masih punya kasih yang luar biasa bagi Tuhan. Kami hanya hamba-hamba Tuhan hanya bisa berdoa supaya Tuhan terus mencukupkan gerejanya dengan segala persembahan kita. Seberapapun yang Bapak Ibu beri, karena kasih kita kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan itu tentu sangat berarti. Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dalam segala pergumulan pekerjaan hari-hari ini. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Caranya bagaimana? Itulah misteri ilahi, ya. Tadi malam yang datang dalam Natal PRBK pasti akan mendengar kesaksian yang indah bagaimana seorang hamba Tuhan yang Tuhan berkati dengan caranya yang ajaib. Saya percaya tidak hanya Pak Yohanes yang diberkati, kita juga diberkati. Amin. 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 Tuhan selalu punya cara, percaya saja untuk itu. Nah,
Untuk itu dalam rangka menyambut Natal, jadi sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kebutuhan Natal kita sudah hampir tercover, terus doakan meskipun kita tidak bisa memberi persembahan Natal, berdoalah supaya Tuhan pakai banyak orang untuk memberkati kita gerejanya. Puji Tuhan, minggu depan ada kegiatan sepekan, mohon maaf karena kelalaian kami, ini harus kami drop gitu ya. Jadwal-jadwal yang sudah ada di situ dari Senin sampai Jumat. Karena biasanya gereja sebelum Natal mengadakan rally doa. Jadi kita akan mengadakan rally doa di kantor gereja selama Senin sampai Jumat 1 jam saja. Jam 6:30 sampai 7:30. Silakan yang mau hadir, tidak hadir ya ikut ibadah online di rumah. Mari kita siapkan kita untuk menyambut Natal ya. Jauh lebih baik siapkan hati dan hidup kita melalui kegiatan rally doa yang isinya hanya pujian, penyembahan dan doa saja. Karena itu ikutlah dari Senin sampai Jumat, yang mau hadir di gereja, di kantor silakan, atau yang akan ikut ibadah online ya. Tolong Bapak Ibu juga yang di rumah yang saat ini mengikuti ibadah secara online bisa mengikuti kegiatan rally doa sepekan ya. Puji Tuhan. Pengumuman berikutnya, pada hari Rabu tanggal 16 Desember akan ada pembagian nasi kotak. Apa ya nasi kotak, bukan nasi murah ya. Kita dapat persembahan 100 nasi kotak dari gereja JKI HTE untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar gereja. Nah, mulai minggu lalu saya mengumumkan kepada Bapak Ibu, siapa yang mau ikut berbagi kasih. Misalnya, Pak, saya mau bikin 10 nasi, saya titipkan gereja ya Pak, supaya nambah dari 100 jadi 110. Ini sudah ada 3 keluarga yang menghubungi saya, akan terlibat di sana, nanti serahkan kami, gereja yang membagi caranya nanti kita atur ya, bagi warga sekitar, jemaat-jemaat yang membutuhkan, dan juga bagi orang tua PPA yang membutuhkan. Ya, kita punya banyak objek kalau hanya menyalurkan nasi untuk makan siang ya. Bapak Ibu yang ingin terlibat silakan menghubungi saya atau cek mailing ya. Ini bukan paksaan loh, sekali lagi. Kali ini dalam rangka Natal, mari berbagi kasih, itu sebuah imbauan dari saya. Pengumuman berikutnya kepada Bapak Ibu yang beberapa minggu yang lalu kami usulkan untuk mendapatkan bantuan sosial tunai lewat pemerintah. Itu di grup gereja ya, sudah kita umumkan ada 20 keluarga di sana. Kami perlu sampaikan nanti kalau misalnya itu lolos ya, Bapak Ibu akan dihubungi di nomor HP Bapak Ibu sendiri. Jadi di luar gereja ya, jadi langsung dari pemerintah. Kalau misalnya Pak Guna tidak daftar ya. Pak A lolos itu ya. Nanti akan langsung dihubungi ya. Langsung dikirim duitnya ke nomor Bapak Ibu. Nah, saya hanya meminta kalau terima. Silakan beritahu Pak Gun saya dapat. Gitu aja cukup ya. Tidak harus kemudian perpuluhannya kasih Pak Gun. Memangnya dapatnya berapa gitu ya. Tolong berdoalah supaya lolos. Ya minimal berapa, syukur-syukur 100%, 20-nya lolos ya, kita kan hanya memfasilitasi saja ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah yang saat ini menyaksikan ibadah online maupun yang ada di gereja, kalau BST-nya lolos tolong beritahu gereja, kami terima ya. Sehingga saya ikut senang karena sudah bisa menjadi fasilitator. Itu pengumuman berikutnya. Yang selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Yonatan Gani Panjaitan yang saat ini ada di rumah, yang ikut ibadah online. Tuhan memberkati pekerjaanmu, masa depanmu, pasangan hidupmu tentunya ya, supaya melalui hidup Yonatan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, itu saja pengumuman gereja. Nanti kegiatan Natal akan saya share lewat grup gereja. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini. Pesan saya selalu jaga kesehatan dimanapun berada supaya kita bisa merayakan Natal. Puji Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita katakan sembah dan puji Dia
Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang telah lahir ke tengah dunia ini, menyelamatkan kami semua. Puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami agungkan. Terima kasih karena Engkau sudah lahir ke tengah-tengah dunia ini menyelamatkan kami orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih di penghujung ibadah kami pagi ini, kami ingin menyerahkan setiap pergumulan gerejamu khususnya dalam rangka menyambut Natal, supaya Tuhan yang akan menyertai dan menolong sehingga kegiatan persiapan Natal berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan hingga kudus bagi pasangan Puput dan Alfon pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati supaya acara ini diberkati Tuhan dan disertai Tuhan, berjalan dengan lancar, membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga besar ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan mimbar yang setia melayani Engkau di ibadah yang pertama dan kedua. Terima kasih untuk pemain musik. Terima kasih untuk WL Singer, hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bahkan Aser Kolektan, petugas multimedia, sound system. Terima kasih untuk jerih lelah mereka. Kami tahu semuanya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati berlipat ganda dalam setiap pengorbanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang. Tuhan, kami ingin menyerahkan sepekan yang akan datang seluruh kegiatan jemaat-Mu. Mereka akan yang bekerja, Tuhan akan memberkati. Anak-anak kami yang studi, Tuhan berkati. Ibu-ibu rumah tangga yang mendampingi suami anak-anak, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berkati. Seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, apapun yang kami kerjakan boleh berhasil, dan Tuhan menuntun langkah hidup kami sehingga jalan kami ada pada jalan yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berkati bangsa kami supaya Engkau melawat di masa pandemi ini, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan akan dapat memutus penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Berkati tenaga medis, dokter, perawat, Tuhan, tenaga medis yang ada di rumah sakit, Kau tolong mereka, Kau jaga, proteksi mereka di tengah-tengah pelayanan mereka. Dengan semakin bertambahnya pasien, Tuhan akan menolong, memproteksi dengan kuasa-Mu sehingga mereka terhindar dari virus-virus penyakit. Terima kasih, berkati gereja Tuhan dimanapun berada yang sedang mempersiapkan Natal. Berkat-Mu turun atas mereka sehingga umat-Mu dapat merayakan Natal dengan damai dan sejahtera.
Sekarang Tuhan, kami akan pulang, kedangkan tangan-Mu atas kami semua, berkatilah setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat hatimu, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku,